anak bupati mana ya? Jangan bilang Peggy pembunuh lah, ini itulah. Jangan dapat Peggy malah kayak gitu, kasihan orang tua Peggy. Tapi kan Peggy pernah membunuh kan? Enggak pernah. Bohong. Membunuh. Wah, pasti pernah. Saya sebagai kuasa hukum, apakah saya langsung menyerang Polda, mengatakan, oh Polda tidak benar menangkap salah orang? Apakah harus saya katakan begitu? Coba. Jadi ini kan menurut bisa PTDH. Arahnya PTDH karena sudah memalukan. Seharusnya dari pemeriksaan internal, patut diduga Ibtu Rudiana harus dilakukan sesegera mungkin sidang kode etik yang seharusnya berakhir dengan PTDH. Justru dengan dilakukannya sidang kode etik dan berakhir dengan PTDH, akan sedikit memudahkan dan memuluskan untuk meminta keterangan terkait apa yang dilakukan oleh patut diduga Ibtu Rudiana sendiri. Kembali lagi bersama saya di Zol TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana bapak ini dengan spontan mengatakan Peggy Setian pembunuh. Begini videonya. Jangan bilang Peggy pembunuh lah, ini itulah. Jangan dapat Peggy malah kayak gitu, kasihan orang tua Peggy. Tapi kan Peggy pernah membunuh kan? Enggak pernah. Bohong. Membunuh. Wah, pasti pernah. Saya sebagai kuasa hukum, apakah saya langsung menyerang Polda, mengatakan, oh Polda tidak benar menangkap salah orang? Apakah harus saya katakan begitu? Coba. Secara logika kalian berpikir, saya ini korban. Harusnya kan saya senang polisi tangkap. Terus kalau saya tiba-tiba keluar dari Polda, saya langsung nyalahin kepolisian, otaknya di mana otak saya? Berarti saya bukan lawyer dong. Coba. Tentunya saya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Polda Jabar. Ya kan? Gitu. Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus. Mulut ibu ini bahaya banget loh sebenarnya. Peggy sudah ditangkap, yang walaupun sebetulnya belum ketahuan apakah benar dia pelakunya atau tidak. Belum disidangkan, belum turun, belum keputusannya belum ada. Tetapi dia sudah mengatakan Peggy ini sebagai otak, sebagai pelaku dan otak daripada permasalahan atau kejadian tersebut. Ibu hati-hati loh kalau ngomong. Dia belum disidangkan, belum ada keputusan apa-apa. Kalau ibu ngomong seperti ini itu sama saja dengan ibu memalukan alma mater ibu, memalukan profesi ibu. Ada aturannya kan? Di sumpah profesi mungkin ada aturan kan? Harus seperti apa? Mengungkapkan sesuatu gitu sehubungan dengan permasalahan atau kasus hukum yang sedang Anda hadapi. Pakai etika juga gitu kalau ngomong. Hati-hati, ini bisa balik ke diri Anda sendiri loh. Ngancurin hidup orang lain, hidup kita akan lebih hancur. Ingat itu. Gobliknya gak ketulungan. Gak ketulungan. Kebangetan goblik lu itu. Jadi ini kan menurut bisa PTDH. Arahnya PTDH karena sudah memalukan. Seharusnya dari pemeriksaan internal, patut diduga Ibtu Rudiana harus dilakukan sesegera mungkin sidang kode etik yang seharusnya berakhir dengan PTDH. Justru dengan dilakukannya sidang kode etik dan berakhir dengan PTDH, akan sedikit memudahkan dan memuluskan untuk meminta keterangan terkait apa yang dilakukan oleh patut diduga Ibtu Rudiana sendiri. Karena apabila masih berstatus korps dari institusi tersebut, ada sedikit kesulitan bila ingin membongkar peranan dari Ibtu Rudiana sendiri. Dengan tidak adanya tim pencari fakta atau tim independen yang mampu memeriksa secara menyeluruh secara independen, maka salah satu caranya agar mampu memeriksa secara intensif dan menyeluruh, harus sesegera mungkin dilakukan sidang kode etik yang seharusnya berakhir dengan PTDH. Dan itu akan memuluskan hal-hal
yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dan perkara tersebut. Karena memang ada peranan yang sangat signifikan yang dilakukan oleh patut diduga Ibtu Rudiana, baik saat peristiwa itu terjadi maupun setelah peristiwa itu terjadi, bahkan saat perkara tersebut diproses dan berlangsung hingga ingkrah di pengadilan. Karena ada begitu banyak hal offset yang dilakukan, yang bukan yuridiksinya dia malah melakukan secara mandiri. Dan banyak hal lagi yang dilakukan yang seharusnya tidak dilakukan oleh patut diduga Ibtu Rudiana. Meskipun mungkin secara emosional ada keterkaitan, namun apapun yang dilakukan tetaplah salah. Karena ada aturan main yang tidak boleh ditabrak, terutama terkait yuridiksi dan lain sebagainya. Setiap penyidik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sebuah perkara selalu terlatih dan dilatih untuk memiliki intuisi dan analisis yang cermat dan tepat. Selalu mereka terlatih akan hal tersebut, bahkan dilatih akan hal tersebut. Maka lucu rasanya hal-hal yang dilatih dan terlatih tersebut seolah-olah dikalahkan oleh kepentingan tertentu untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar. Semua terkalahkan, dan itu kuncinya ada di Ibtu Rudiana. Maka seperti apa yang aku sampaikan di awal, untuk memperingan beban berat yang terjadi pada perkara ini, harus sesegera mungkin dilakukannya sidang kode etik dan harus berujung dengan PTDH terhadap patut diduga Ibtu Rudiana untuk memperingan beban perkara tersebut. Bila itu tidak segera dilakukan, maka akan memperberat beban pada perkara ini. Faktanya, apa yang dipertaruhkan tidak hanya berkaitan dengan pengungkapan sebuah peristiwa dalam sebuah perkara, melainkan berkaitan dengan marwah sebuah institusi dalam melakukan pembuktian dalam sebuah perkara. Semakin berlarut, akan semakin banyak hal yang melebar dari sebuah peristiwa dan tentunya berpengaruh dengan sebuah perkara. Mungkin perkara ini terkesan kecil, dan itu yang terlihat di permukaan. Padahal, bila kita telisik lebih cermat, ada banyak pihak yang terlibat, ada banyak tokoh yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Ada begitu banyak skenario, skrip, dan lain sebagainya yang menaungi perkara tersebut. Maka lucu rasanya bila peristiwa dan perkara ini dianggap kecil dan remeh-temeh. Padahal kaitannya cukup besar dengan sebuah peristiwa yang lain, hingga pada akhirnya kerumitan ini terus berlanjut seakan-akan tidak ada habisnya. Karena tidak mungkin rasanya sebuah peristiwa serumit ini tanpa ada andil banyak pihak. Apa yang terjadi pada perkara ini bisa dianggap sebagai pintu masuk untuk lebih mengetahui secara detail siapa sajakah yang terlibat, untuk apa mereka terlibat, dan lain sebagainya. Bahkan, bila mampu mengungkapkan peristiwa dan perkara ini secara faktual, kita akan lebih mengetahui ada apakah di balik peristiwa dan perkara ini, untuk apakah perkara dan peristiwa ini terjadi, dan lain sebagainya. Jadi jangan dianggap remeh-temeh atau sepele, karena pada dasarnya ada peristiwa di balik peristiwa yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita lihat. Bila berkaca dari motif-motif yang menjadi opsi dari sebuah perkara, masih bisa kita perdebatkan. Karena perkara ini saja rumit. Bila rumit, otomatis motif pun masih harus dicari tahu. Dikarenakan ada missing link yang memang harus segera dicari tahu mengapa ada missing link yang cukup signifikan. Yang pada akhirnya kerumitan ini malah mempersulit untuk mengungkapkan secara faktual. Dikarenakan ada banyak pihak-pihak yang bermain-main dengan perkara ini dan enggan untuk menghentikan permainan yang dilakukan. Maka salah satu kunci untuk memperingan beban perkara ini adalah segera lakukan sidang kode etik kepada patut diduga Ibtu Rudiana dan harus berakhir dengan PTDH. Saat itu terjadi, beban perkara ini sedikit berkurang. Namun, peluang untuk mengungkapkan perkara tersebut jauh lebih besar. Baiklah, maka dapat disimpulkan bahwa tadi kelihatan banget Peggy Setiawan yang kaget saat Deddy Mulyadi mengatakan dialah pembunuh, dia membunuh.
Itu adalah ekspresinya sangat membuatnya benar-benar kaget, dan juga dari kakak tadi juga menjelaskan seharusnya adanya sidang etik agar masalah ini cepat selesai. Kita doakan saja semoga masalah Vina ini cepat ketangkap pelakunya. Dan sekian dulu, terima kasih.